Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah? Dalam akidah Islam, memahami sifat Allah adalah fondasi keimanan yang kokoh. Ada 3 kategori utama sifat Allah yang wajib kita ketahui dan kita yakini, yakni apa? Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Bagaimanakah itu? Mari kita buka slide berikutnya. Sifat wajib, yang pertama sifat wajib, yakni adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sejalan dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat-sifat ini menegaskan keberadaan dan kesempurnaan Allah. Sifat wajib sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini menegaskan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sifat ini keberadaan Allah tidak dapat dibayangkan. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat ini menafikan segala sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas disematkan pada zat Allah yang maha sempurna. Yang ketiga ada sifat ma'ani, yakni sifat-sifat yang pasti dimiliki atau ada pada zat Allah meskipun maknanya berbeda dengan sifat makhluk. Yang keempat atau yang terakhir yakni sifat maknawiyah, sifat-sifat yang selalu tetap menyertai zat Allah, tidak mungkin Allah tidak bersifat demikian. Masuk yang pertama yakni sifat nafsiyah atau wujud Allah. Sifat nafsiyah merujuk pada sifat wujud yang berarti ada. Sifat ini adalah penegasan mutlak akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta. Allah ada dengan sendirinya, tidak diciptakan dan tidak membutuhkan apapun. Keberadaan Allah adalah azali tanpa permulaan dan abadi tanpa ada akhirnya. Jadi Allah itu ada sejak zaman dahulu namun tanpa ada permulaan dan abadi tanpa ada akhirnya. Wujud Allah adalah dasar dari segala sesuatu yang ada dalam alam semesta. Seperti itu. Selanjutnya sifat salbiyah. Sifat salbiyah berfungsi untuk menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini membersihkan zat Allah dari segala sesuatu yang berkekurangan dan keterbatasan. Apa saja sifat salbiyah tersebut? Yang pertama yakni sifat qidam yang berarti dahulu. Namun dahulu ini Allah tidak berpermulaan. Jadi sifat Allah itu ada sejak dahulu, zat Allah itu sejak dahulu sudah ada namun tidak berpermulaan. Yang kedua yakni sifat baqa, Allah tidak berkesudahan, yakni abadi, tidak ada akhirnya. Yang selanjutnya yakni mukhalafatul hawadisi. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah itu pasti beda dengan manusia, dengan hewan atau apapun hal yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya ada qiyamu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun. Jadi zat Allah itu tidak membutuhkan apapun selainnya. Selanjutnya ini wahdaniyah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu Esa, tidak ada yang menyekutuinya, tidak ada yang menyerupainya dari apapun hal tersebut. Selanjutnya sifat ma'ani atau keagungan kekuasaan. Sifat ma'ani adalah sifat yang melekat pada zat Allah yang keberadaannya dapat dirasakan dampaknya meskipun makhluk juga bersifat seperti ini, namun sifat Allah tak terbatas dan sempurna. Apa saja itu? Yang pertama qudrat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, disebutkan bahwa makhluk juga memiliki sifat ini tapi berbeda dengan Allah. Makhluk itu juga bisa mempunyai sebuah kekuasaan atau kudrah. Namun kekuasaan makhluk itu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas dan sempurna. Selanjutnya ini iradah, berkehendak. Allah Maha berkehendak, tidak ada yang dapat menentang kehendaknya. Selanjutnya ada sifat ilmu, mengetahui. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak ada batasannya apa yang Allah ketahui, tidak seperti manusia yang mempunyai batas apa yang ia ketahui. Selanjutnya adalah hayat, hidup. Allah itu Maha hidup, kekal dan tidak akan mati, berbeda dengan manusia yang suatu saat nanti akan merasakan kematian. Selanjutnya Allah mempunyai sifat sama atau mendengar. Namun berbeda dengan manusia, pendengaran Allah itu tidak terbatas dan dari segala suara apapun Allah mengetahuinya. Dapat mendengarnya maksudnya, mohon maaf. Selanjutnya adalah sifat basar, melihat. Allah itu Maha melihat segala sesuatu.
tak terbatas, lagi-lagi tak terbatas dan sempurna. Selanjutnya yakni sifat kalam. Allah itu maha berfirman melalui kitab-kitab sucinya, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah keadaan yang selalu tetap ada pada zat Allah. Tidak mungkin Allah pada suatu ketika tidak bersifat demikian. Jadi Allah itu selalu bersifat yang ada pada sifat maknawiyah ini. Apa saja? Yaitu kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang selalu maha kuasa. Jadi Allah itu selalu maha kuasa, tidak ada berhentinya atau tidak ada istirahatnya. Allah selalu maha kuasa. Selanjutnya kaunuhu muridan, keadaan Allah yang maha berkehendak. Jadi Allah itu selalu berkehendak, tidak berhenti. Selanjutnya kaunuhu aliman, keadaan Allah yang maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang maha mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah yang maha melihat. Dan kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah yang maha berfirman. Jadi Allah itu selalu berfirman sejak zaman dahulu hingga sekarang, itu selalu Allah selalu berfirman. Selanjutnya yakni sifat mustahil bagi Allah, kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Apa saja? Yang pertama adalah Adam, kebalikan dari sifat wujud. Hudus, kebalikan dari sifat qidam. Fana, kebalikan dari sifat baqa. Mumatsalatul lil hawaditsi, kebalikan dari sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Memahami sifat mustahil membantu kita menghindari keyakinan yang salah tentang Allah. Agar kita tidak salah paham dengan Allah, zat Allah seperti apa. Nah, kita bisa memahami sifat Allah ini, yaitu salah satunya sifat mustahil. Selanjutnya sifat mustahil yaitu al-ihtiyaju li ghairihi, kebalikan dari qiyamu bi nafsihi. Ta'addud, kebalikan dari wahdaniyah. Ajazun, kebalikan dari sifat qudrah. Karahah, kebalikan dari sifat iradah. Jahlun, kebalikan dari sifat ilmu. Mautun, kebalikan dari sifat hayat. As-sammun atau sammam, kebalikan dari sifat sama. Ama, kebalikan dari sifat basar. Bukmun atau kebalikan dari sifat kalam. Selanjutnya yakni kaunuhu ajizan, kebalikan dari sifat kaunuhu qadiran. Selanjutnya ada kaunuhu karihan, kebalikan dari sifat kaunuhu muridan. Kaunuhu jahilan, kebalikan dari sifat kaunuhu aliman. Kaunuhu mayyitan, kebalikan dari sifat kaunuhu hayyan. Kaunuhu as-samman, kebalikan dari kaunuhu sami'an. Kaunuhu a'ma, kebalikan dari kaunuhu basiran. Dan yang terakhir kaunuhu abkam, kebalikan dari kaunuhu mutakalliman. Masuk yang terakhir yakni sifat jaiz atau kebebasan mutlak bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kebebasan mutlak yang dimilikinya sebagai Tuhan alam semesta. Ini berarti Allah berhak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kehendaknya yang sempurna tanpa ada paksaan atau batasan dari siapapun. Lalu apa sifat jaiz bagi Allah itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya Allah dapat memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Jadi Allah itu bebas, bahasanya bebas untuk melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu ataupun tidak melakukan atau menciptakannya. Contohnya apa? Menciptakan alam semesta adalah kebebasan Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menciptakannya, dan jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan menciptakannya dan tidak ada yang bisa memaksanya atau memerintahnya. Yang terakhir, memahami sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah adalah pilar utama dalam membangun akidah yang kuat. Ini membimbing kita untuk yang pertama mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keagungannya. Yang kedua, mengagungkan dan menyucikan Allah dari segala kekurangan. Yang ketiga, menyadari kekuasaan dan kebebasan mutlaknya. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Semoga pemahaman ini memperteguh iman kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memupuk rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.